Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di dunia pembelajaran bersama SDM Kreatif. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang berbagi layar di Google Meet. Pertama-tama kita buka Google Meet kita. Setelah Google Meet kita terbuka, maka tampilan itu seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita menuju ke tombol presentasi. Di sini ada 3 pilihan, yaitu seluruh layar Anda, jendela, dan tab. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita membagi atau berbagi layar, kita harus membuka file yang akan kita bagikan, atau maksudnya file materi yang ingin kita bagikan. Kita buka terlebih dulu, jadi seperti ini. Nah, ini saya sudah buka. Nah, setelah kita pastikan materi atau file materi sudah terbuka, maka kita akan menuju di layar di mana kita akan berbagi. Nah, kita pilih di sini adalah seluruh layar. Kita klik, kita kemudian pilih layar yang kita akan bagi, kita share. Ya, ini kita sembunyikan. Nah, ini tampilannya. Ya, ini tampilan di layar yang kita buka, atau yang kita sudah bagi. Di layar kita tuh seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa berbagi? Nah, karena tadi kita sudah membuka file yang akan kita bagikan, maka kita menuju file materi kita. Nah, di sini, ini. Nah, kita bisa berbagi di sini. Ya, kita bisa menjelaskan materi yang kita ingin bagikan ini atau ingin kita jelaskan ini sampai selesai. Di materi ini, ya, saya bisa menjelaskan berbagai hal, tetapi yang mungkin terpikirkan oleh kita, peserta meeting di mana? Nah, memang di Google Meet ini kita tidak bisa melihat peserta meeting ketika kita menjelaskan materi kita. Tetapi yang perlu kita juga harus ingat bahwa ketika kita memilih seluruh layar ini dibagikan, maka seluruh aktivitas kita di layar ini, seluruh peserta pun akan mengetahuinya. Sehingga baik ketika saya pindah di Google Meet, ketika saya kemudian ke materi, nah ini akan terlihat. Maka tidak disarankan bahasanya itu tidak keluar masuk dari materi ke Google Meet. Sehingga kita fokus pada materi yang akan kita bagikan. Kenapa? Karena begitu kita pindah ke Google Meet kita, maka materi yang kita buka tadi akan tertutup. Ya, layar kita akan seperti ini. Tetapi kalau kita fokus di sini, maka itu yang akan terlihat oleh peserta meeting. Oke, ya sekali lagi. Jadi untuk seluruh layar ini, maka berarti seluruh aktivitas kita akan terlihat oleh peserta meeting. Nah, sekarang kita pada pilihan yang kedua. Kita hentikan dulu. Oke. Setelah kita berhentikan, kita akan coba di yang jendela. Ya, jendela ini tampilannya seperti apa? Kita lihat. Nah, kita langsung dibawa ke 2 pilihan. Ya, kalau tadi kan kita hanya dibawa ke layar kita. Nah, kalau ke jendela ini berarti materi yang kita sudah buka tadi, sudah kita siapkan akan langsung terlihat. Nah, kita langsung pilih ini. Di materi, kemudian kita share. Nah, ini juga kurang lebih sama. Maksudnya ketika kita buka di materi ini, maka kita tidak bisa melihat peserta meeting. Hanya bedanya ketika kita kembali ke layar Google Meet kita,
maka materi itu akan tersaji di sini. Dalam hal ini, maka sudah jelas bahwa aktivitas kita di layar ini tidak bisa terlihat oleh peserta meeting, sehingga kita ketika pindah ke materi tidak akan terlihat. Jadi mereka hanya melihat bahwa materi yang tersajikan itu dari mana. Jadi perpindahan-perpindahan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan itu tidak akan terlihat oleh peserta meeting. Ketika kita menjelaskan, maka seperti yang awal tadi juga sama, kita bisa menjelaskan di sini. Nah, kita bisa atur, ya, kemudian kita bisa bagikan layar penuh atau full screen. Nah, seperti ini dan seterusnya sampai materi itu terselesaikan. Kita tetap di dalam hal ini tidak bisa melihat peserta meeting bersama-sama dengan kita. Selanjutnya kita akan mencoba di pilihan yang ketiga, yaitu tab. Ya, ini, nah, ini di sini ada pilihan bahwa kalau kita ingin membuka atau menyajikan video bisa di sini. Jadi maksudnya kalau memang kita semua ingin menjelaskan video yang kita sudah siapkan atau mungkin kita mengambil dari Google, itu bisa di sini. Jadi maksudnya dari tab yang kita siapkan ini kita bisa buka di sini. Jadi arahnya hanya ke tab, jadi nggak ada materi ini. Jadi langsung ke tab yang kita buka. Seperti ini misalkan saya ingin buka di email saya misalkan. Nah, saya coba share ya. Yang di tab yang saya buka ya langsung disajikan di sini. Berbagi dengan Google Meet ini, apabila kita menginginkan peserta meeting bisa kita lihat dalam bersamaan dengan penjelasan materi, maka yang dilakukan atau yang kita lakukan adalah kita mengatur di PPT kita. Nah, kita akan lihat di slideshow, ya, di bagian slideshow ini, kemudian kita pilih sini setup slideshow. Nah, kita pilih kemudian di browse by an individual, ya, di sini. Oke, kita klik, kemudian kita oke. Nah, kemudian setelah itu kita perkecil, ya, kita perkecil. Nah, ini. Setelah itu kita kemudian menuju ke Google Meet kita. Kita akan berbagi layar. Dalam hal ini saya akan pilih jendela. Kemudian pilih materi kita bagikan. Nah, karena materi yang kita sudah atur tadi, kita sudah perkecil, maka materi ini akan tampil di layar kita, ya, seperti ini. Tetapi ketika kita sudah pilih berbagi, di peserta meeting pun akan menerima layar yang sama. Nah, dalam hal ini karena kita ingin sekaligus menjelaskan, sekaligus juga bisa melihat atau memantau peserta meeting, maka kita bisa menjelaskan dengan atau disertai bisa melihat peserta meeting. Jadi, seperti biasa kita akan lakukan penjelasan. Nah, di sini kita bisa perbesar, ya, tanpa berubah atau merubah layar ini sudah menjadi besar atau full screen. Nah, kita bisa jelaskan lebih jauh, ya, sampai jauh mana yang kita ingin jelaskan sampai selesai. Nah, oke. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Demikian penjelasan dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita sama-sama terus memajukan dalam dunia pembelajaran kita. Tetap semangat, maju terus, dan thank you.